Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah, berzikir, menyebut nama Allah, mengisi waktu kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan yang baik amalannya. Orang yang umurnya panjang, amalannya baik, itu adalah sebaik-baiknya orang. Orang yang diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi keuntungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberi umur yang panjang dan ibadah yang banyak, sehingga banyak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarrun nasi, seburuk-buruknya orang, mantala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya orang adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Orang umurnya panjang tapi amalannya buruk, banyak maksiatnya, itu adalah seburuk-buruknya orang. Istilahnya orang yang buruk amalannya, pendek umurnya, masih mending, masih lumayan. Istilahnya masih harus bersyukur, ya. Pendek umurnya karena apa? Buruk amalannya. Daripada panjang umurnya tapi banyak maksiatnya, amalannya buruk. Ini seburuk-buruknya orang. Tapi kita meminta kepada Allah, semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah di dalam istiqomah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, janganlah orang-orang kafir mengira kami panjangkan umur mereka itu baik untuk mereka. Kami panjangkan umur mereka itu justru buruk untuk mereka. Orang kafir panjang umurnya, matinya dalam keadaan kafir, ini adalah termasuk daripada hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir yang panjang umurnya, karena apa? Semakin banyak dosanya, semakin banyak siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh salah satunya adalah Fir'aun.
Fir'aun itu umurnya panjang, banyak hartanya, nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit, sekalipun nggak pernah sakit itu Fir'aun. Umurnya panjang, banyak hartanya, berkuasa, sehingga semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah siksanya Allah. Semakin banyak maksiatnya sehingga semakin banyak siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kafir yang meninggal belum balik sudah meninggal, itu harusnya bersyukur. Karena apa? Masuk surga. Daripada sudah balik apalagi umurnya panjang, matinya dalam keadaan kafir, na'udzubillah min dzalik, masuknya ke dalam api neraka, selama-lamanya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Tapi orang kafir yang meninggal sebelum balik itu masuk surga, karena belum dipaksa, belum diperintahkan, diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat ada orang kafir meninggal sebelum balik, alhamdulillah, ya, masuk surga, ya. Makanya kita bersyukur kita dijadikan sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah daripada radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin ya nabiyyan aw rasulah, yaitu radina, kami ridho, kami rela, kami senang Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadin nabiyya, kami senang Nabi Muhammad sebagai nabi, wa bil islami dinan, kami ridho, rela, nerima, senang Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Itu diantara fadilahnya di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhaqa ta'mal imani", akan merasakan rasanya iman, akan merasakan manisnya iman, akan merasakan nikmatnya iman orang yang radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, akan merasakan nikmatnya orang yang akan merasakan nikmatnya iman orang yang rela nerima Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu." Hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca setiap pagi dan setiap sore, yaitu 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, maka pasti Allah akan meridhoinya, pasti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca 3 kali pagi dan sore, ya, sore sebelum maghrib atau setelah maghrib, ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, maka pasti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah gak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan insyaallah apa makna daripada
raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Apa maknanya? Jadi istilahnya jangan hanya sekedar ucapan saja kita membaca. Karena hadis yang tadi, orang yang membaca 3 kali pagi dan sore raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, pasti akan mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang menghayati maknanya, yang mengamalkan maknanya, pasti itu baru akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya dengan sekedar ucapan saja. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annahu man radiya billahi rabban, bahwa orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, orang yang nerima Allah sebagai Tuhannya, orang yang senang Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu, maka harus merasa nerima, rela dengan aturan dan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita kaji fadilah daripada sholat istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menerima Allah sebagai Tuhannya, raditu billahi rabban, selalu merasa rela nerima dengan aturan dan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak nerima dengan aturannya Allah, orang yang gak nerima dengan pilihannya Allah, berarti tidak raditu billahi rabban. Wa bimurri qadaihi, selalu menerima, rela dengan pahitnya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir terkadang ada yang manis, ada yang pahit, ada yang baik dan ada yang buruk. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia itu adalah tempatnya ujian. Kalau nggak mau mendapatkan ujian, ya jangan hidup di dunia. Karena dunia itu adalah tempatnya ujian. Dunia darul bala, dunia itu adalah tempatnya ujian. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat itu tempatnya hari pembalasan, mendapatkan pembalasan. Jadi takdir Allah yang baik itu adalah ujian dari Allah, yang buruk juga ujian dari Allah. Takdir Allah yang manis ujian dari Allah, pahit juga ujian dari Allah. Orang miskin itu adalah ujian dari Allah, orang kaya pun itu adalah ujian dari Allah. Orang miskin apakah bersabar atau tidak, orang kaya apakah bersyukur atau tidak. Orang sakit itu adalah ujian dari Allah, orang sehat pun itu adalah ujian dari Allah. Ya, orang sakit apakah bersabar atau tidak, nerima atau tidak, tetap menjalankan perintah Allah atau tidak. Orang sehat pun itu adalah ujian dari Allah, apakah bersyukur kepada Allah atau tidak, apakah sehatnya itu untuk digunakan untuk ibadah kepada Allah atau justru digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia, baik kesenangan maupun kesusahan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang raditu billahi rabban, nerima, rela, senang Allah sebagai Tuhannya, maka menerima dengan takdirnya Allah walaupun yang pahit sekalipun. Wa an yaqna'a bima qasamahu lahu minar rizki, dan selalu merasa puas, nerima, rela dengan rezeki yang telah Allah bagikan kepadanya. Apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, selalu kita merasa senang, puas dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena yang namanya rezeki itu ada di tangan Allah, udah diatur oleh Allah. Banyaknya atau sedikit, berapa jumlahnya, kapan datangnya, semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita berikhtiar, kita diperintahkan untuk berusaha, untuk berikhtiar, tapi masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Mengapa kita berikhtiar? Untuk menunjukkan istilahnya harapan kita kepada Allah, untuk menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa kita ini mau menerima rezeki. Kalau orang nggak mau berikhtiar, nggak berusaha, berarti nggak mau menerima rezeki. Jadi orang yang berusaha berikhtiar itu menunjukkan mau untuk menerima rezeki. Masalah rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang raditu billahi rabban selalu merasa puas menerima rezeki yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yudawima ala ta'atihi, orang yang raditu billahi rabban itu selalu dawam, selalu terus menerus berbuat taat kepada Allah, terus menerus untuk mengerjakan perintahnya Allah. Wa yuhafidh ala faraidihi, menjaga perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastanibu maharimahu, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang raditu billahi rabban. Jadi orang yang menerima Allah sebagai Tuhannya, taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu. Kalau orang berbuat maksiat berarti nggak menerima Allah sebagai Tuhannya. Orang yang tidak menjalankan perintah Allah maka tidak menerima Allah itu sebagai Tuhannya, bukan raditu billahi rabban. Wa yakunu sabiran inda balaihi, orang yang raditu billahi rabban selalu bersabar dengan ketika mendapatkan bala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ujian itu adalah tanda cintanya Allah. Ujian itu adalah tanda cintanya Allah, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka akan diuji hamba itu. Maknanya apa? Kalau orang yang tidak dicinta oleh Allah nggak ada ujiannya, yang ada justru bencana. Lain antara ujian dan bencana, ya, celaka. Ya, kalau ujian itu untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu adalah tanda cintanya Allah. Untuk apa? Dinaikkan derajatnya oleh Allah. Walaupun ujian musibah atau bala, ya, musibah itu adalah ujian dari Allah, tapi bukan berarti kita diminta ujian kepada Allah, ya. Musibah itu adalah ujian dari Allah, tanda cintanya Allah, bukan berarti kita minta ujian dari Allah, ya. Jangan istilahnya kita sok kuat, jangan kita ini meminta musibah, jangan minta ujian, bahkan minta sabar pun nggak boleh. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu sekaligus menantu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah aku memohon kesabaran. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altal bala, kamu telah meminta ujian, meminta musibah. Orang minta sabar berarti minta musibah, ya kan? Orang nggak sabar kecuali, orang nggak bisa bersabar kecuali kalau ada ujiannya. Jangan minta sabar karena sama seperti meminta musibah, ujian. Is'alillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Doa yang paling dicinta oleh Allah ketika hambanya meminta kepada Allah al-afiyah. Apa itu afiyah? Selamat dari segala keburukan dunia dan
akhirat. Itu adalah doa yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Namun orang yang raditu billahi rabban ketika mendapatkan ujian, musibah, bersabar, nerima. Karena apa? Karena nerima Allah sebagai Tuhannya. Wa syakiran li ni'maihi, orang yang raditu billahi rabban selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syukur? Nikmatnya dari Allah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dapat nikmat, digunakan nikmatnya itu untuk mencari pahala, itu namanya baru bersyukur. Lain halnya dengan kufur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, ya. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, ingkar, maka sesungguhnya siksaku sangat keras. Apa itu kufur? Ingkar terhadap nikmatnya Allah, mendapatkan nikmat tapi nikmatnya itu digunakan justru untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya kufur, ingkar terhadap nikmatnya Allah. Walaupun ucapin alhamdulillah, tapi nikmatnya digunakan untuk nikmat, dapat nikmat dari Allah, diberi nikmat oleh Allah, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu namanya mengingkari, kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan siksa-siksanya Allah yang keras. Na'udzubillah min. Makanya para ulama ngasih bocoran, ya. Para ulama ada yang ngasih bocoran bahwa boleh orang untuk berbuat maksiat, ya. Ada satu cara boleh untuk berbuat maksiat kepada Allah, boleh untuk berbuat dosa, silahkan. Gak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, gak dihukum oleh Allah, gak disiksa oleh Allah. Ada satu caranya untuk berbuat maksiat, boleh. Bagaimana caranya? Silahkan untuk berbuat dosa, tapi jangan menggunakan nikmatnya Allah. Boleh berbuat dosa asalkan jangan menggunakan nikmatnya Allah. Bisa nggak kira-kira? Ya, nggak bisa. Ini hanya istilah saja untuk memberi pemahaman kepada kita, ya. Mengapa kita ini nggak boleh berbuat dosa maksiat? Karena kita berbuat maksiat kepada Allah menggunakan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta nikmat dari Allah, kesehatan nikmat dari Allah, mata nikmat dari Allah, ya. Kaki, tangan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, amanat yang Allah berikan kepada kita, digunakan untuk maksiat, maka sangat dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu. Allah memberikan semuanya ini kenikmatan kepada kita, tujuannya untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang raditu billahi rabban, nerima Allah sebagai Tuhannya, sabar ketika mendapatkan ujian, syukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhibban liliqaihi, orang yang raditu billahi rabban itu senang, cinta untuk bertemu dengan Allah. Senang, cinta untuk bertemu dengan Allah. Bukan berarti ingin mati, bukan, ya. Semua orang pasti benci mati, karena mati itu memisahkan kita dari kenikmatan, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Karena kematian itu rasanya sangat menyakitkan, jadi semua orang pasti benci untuk mati. Lalu apa maknanya? Ya, orang yang cinta untuk bertemu dengan Allah, ya, dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahu karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci
nggak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, semua orang pasti benci mati, semua orang pasti nggak suka mati. Apakah itu berarti benci untuk bertemu dengan Allah? Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maknanya adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, ketika datang ajalnya diberi kabar gembira, diberi kabar untuk masuk ke dalam surga, sehingga apa? Suka, senang, cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Lain halnya dengan orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, ketika datang ajalnya diberi kabar buruk, masuk ke dalam api neraka, sehingga benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Jadi ini makna orang yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang taat kepada Allah. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafila, orang yang raditu billahi rabban, selalu ridha menerima Allah sebagai penolongnya, Allah sebagai pelindungnya, Allah sebagai penjaminnya. Jadi orang yang raditu billahi rabban, menjadikan penolongnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan pelindungnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Bertawakal kepada Allah. Ya, boleh-boleh saja kita mencari perlindungan, tapi yang menjadi sandaran hati kita, harapan hati kita, yang kita pegangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, ada orang misalnya nih, rumahnya ada satpam, ya, di rumahnya ada satpam, ya. Lalu yang dijadikan pegangannya itu agar merasa aman adalah satpam, berarti itu orang tawakalnya kepada satpam, pelindungnya adalah satpam, ya. Namun orang, bukan berarti kita nggak boleh mencari satpam, bukan, boleh saja kita mencari apa istilahnya perlindungan, ya, menjaga diri, tapi yang menjadi pegangan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menolong pasti celaka, kalau Allah yang akan melindungi, yang menolong pasti selamat. Itu adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pegangan hatinya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Harapannya agar selamat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan lahu fi ibadatihi, orang yang raditu billahi rabban, selalu ikhlas di dalam ibadahnya. Ketika beribadah tidak ada tujuan kecuali hanya untuk Allah. Ketika ibadah nggak ada tujuan kecuali hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah, itu namanya ikhlas. Kalau orang nggak ikhlas, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, karena ibadah itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu maknanya kholis, murni, maknanya niatnya murni. Ketika orang ibadah, maka harus murni niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain ibadah silakan. Misalnya orang kerja, semangat kerjanya, ya, kerjanya itu bagus, niatnya apa? Agar ditambah gajinya oleh bosnya misalnya, ya, boleh, silakan, nggak dilarang. Orang belajar, niatnya kerja keras, ya, belajar tekun, semangat untuk apa? Agar mendapatkan gaji yang banyak, mudah mendapatkan pekerjaan, silahkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah ibadah, jangan ada niat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang ibadahnya nggak ikhlas itu namanya orang munafik. Orang yang ibadahnya nggak ikhlas namanya orang
munafik. Kelihatannya ibadah untuk Allah tapi niatnya bukan untuk Allah, itu namanya orang munafik ya. Jadi orang yang raditu billahi rabban, ketika ibadah tidak peduli, tidak ada niat kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mu'tamidan alihi fi ghaibatihi wa syahadatihi, selalu berpegang kepada Allah, baik fi ghaibatihi dalam keadaan tidak beribadah, wa syahadatihi maupun ketika berhadapan dengan Allah ibadah, selalu berpegang kepada Allah dalam setiap keadaan. Setiap keadaannya itu hanya berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yafza'u fil muhimmati illa ilaihi, tidak mencari perlindungan di dalam segala urusan yang penting kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari perlindungan kepada Allah. Itu namanya orang yang raditu billahi rabban ya. Walau yu'awwil fi qada'il hajat illa alihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak meminta pertolongan di dalam terkabulnya hajatnya, memenuhi kebutuhannya, kecuali minta tolongnya hanya kepada Allah. Bukan berarti kita nggak boleh minta tolong kepada orang lain, bukan. Boleh saja kita minta tolong, tapi yang menjadi harapan hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna ketika kita mengucapkan raditu billahi rabban ya, sehingga akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna daripada wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, insyaallah akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.